Kalau kita masih ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Tidak semua orang bisa memasuki tahun yang baru 2026. Bahkan banyak yang tidak sampai di bulan ini, saudara. Amin, amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya sore hari ini? Luar biasa ya. Dan semoga ini bukan saja hafalan, tapi kita percaya bahwa kita luar biasa karena ada Tuhan yang luar biasa. Iya, lagu tadi berkata bahwa saat kita perlu Tuhan tahu, saat kita butuh Tuhan mendengar. Ya, kita semua harus percaya bahwa Dia Tuhan yang tahu bagaimana hidup kita dan apa yang kita butuhkan. Tapi lebih dari itu, hari-hari ini biarlah kita berdoa, Tuhan, jadikan kami ini menjadi jemaat yang tahu apa yang Tuhan inginkan. Jadikan kami ini menjadi orang yang tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena Tuhan sudah pasti tahu kebutuhan kita, tapi apa kita tahu kebutuhan Tuhan? Apa kita tahu apa yang Tuhan inginkan dari hidup kita? Ya, dan hari-hari ini saudara, saya percaya bahwa yang Tuhan mau, goal dari kekristenan kita adalah kita melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saya mengambil satu contoh di dalam Alkitab, yaitu dari seorang tokoh yang bernama Musa. Musa adalah seorang yang dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Dan Musa menjadi satu gambaran juga yang menggambarkan bagaimana Kristus kelak akan menyelamatkan umatnya. Dan kalau kita pelajari kehidupan dari Musa ini, dia adalah orang yang biasa, tetapi dia mau menyerahkan hidupnya untuk dipakai oleh Tuhan. Dan seperti yang saya bilang tadi, goal dari kekristenan kita ini adalah ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Karena banyak orang Kristen tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetapi dia hidup melakukan kehendaknya sendiri. Bahkan banyak yang melakukan kehendak setan atas hidupnya. Ya, dan saya selalu berkata dalam hidup ini ada 3 kepentingan. Ada kepentingan kita sendiri, ada kepentingan Tuhan, dan ada kepentingan setan. Ya, dan kita harus berpihak pada kepentingan dan kehendak Tuhan, karena itu yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, Musa itu seorang yang memberikan diri ketika Tuhan memilih dia untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dan saya juga percaya Tuhan punya rencana atas setiap kita masing-masing. Mungkin kita nggak disuruh pergi ke Mesir, enggak. Tapi apa rencana Tuhan atas hidup kita? Saudara, kalau kita belajar sejarah dari bangsa Israel, saya yakin banyak orang Kristen yang duduk di kursi gereja ini enggak tahu sejarah dari Israel. Yang lulus sekolah minggu berapa banyak di sini? Yang tahu cerita sejarah dari bangsa Israel berapa banyak? Ya, banyak dari kita yang tidak tahu, ya, dan kita cuma dengar dan kita nggak punya keinginan untuk tahu. Yang penting saya ke gereja aja gitu. Sejarah bangsa Israel itu dimulai dari seorang yang bernama Abraham. Abraham itu punya berapa anak? Berapa anak? Ampuni mereka Tuhan. Karena mereka tahu apa yang mereka lakukan. Ya, banyak yang gak lulus sekolah minggu toh. Abraham punya 2 anak yang bernama siapa? Joko dan Bambang. Versi Jowo nih. Ya, Abraham punya 2 anak, namanya siapa? Ismail dan Ishak. Anak perjanjian bernama Ishak. Lalu Ishak ini punya anak juga 2, namanya siapa? Esau dan Yakub. Ya, dicatat baik-baik, tolong dicatat baik-baik. Ini saya mengulangi cerita sekolah minggu loh. Ya, Ishak punya 2 anak, Esau dan Yakub. Lalu hak kesulungan yang harusnya di Esau jatuh ke tangan Yakub, karena Yakub itu memang Tuhan berkenan memberikannya kepada Yakub. Dan Yakub ini, dari keturunan Yakub lah ini, ketika satu malam Yakub bergumul dengan Allah dan Tuhan mengganti namanya. Mulai saat itu Tuhan berkata, engkau tidak akan lagi disebut Yakub tetapi Israel. Ya, dan Yakub punya anak yang akhirnya disebut 12 suku Israel. Ya, jadi tahu ya, ini sejarah singkat saja. Supaya saudara juga bisa tahu, oh ternyata itu sejarahnya begini. Lalu akhirnya ketika suku Israel 12 anak ini menjadi suku yang besar.
Satu saat terjadi kelaparan di tanah Kanaan. Salah satu dari anak Israel yang bernama Yusuf. Ketika terjadi kelaparan itu, Yusuf waktu itu sudah jadi Perdana Menteri di Mesir. Kenapa Yusuf sampai ke Mesir? Karena dibuang oleh saudara-saudaranya. Tapi ternyata Tuhan turut bekerja. Yusuf harus mendahului keluarganya di Mesir. Karena ketika terjadi kelaparan akhirnya Fir'aun bermimpi dan Yusuf bisa mengartikan dari dalam penjara. Yusuf berkata, arti mimpimu ada 7 tahun masa kelimpahan dan ada 7 tahun masa kelaparan. Jadi di masa kelimpahan ini engkau harus bikin lumbung untuk simpan hasilnya. Supaya nanti kalau ada masa kelaparan kamu tidak kekurangan makanan. Lalu Firaun berkata, karena engkau yang dapat arti mimpi itu, aku mengangkat engkau jadi Perdana Menteri di Mesir dan engkau yang harus jalankan semua strategi yang engkau dapat itu. Dan Yusuf mendapat jabatan di Mesir ketika benar masa kelaparan terjadi. Alkitab berkata terjadi kelaparan yang besar di seluruh bumi dan hanya ada di Mesir yang bisa punya cadangan makanan. Dan akhirnya kita tahu bersama saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk membeli gandum. Dan Yusuf kenal dengan keluarganya, tapi keluarganya udah enggak kenal Yusuf. Ya, karena kenapa? Yusuf sudah pakai jubah kemuliaan, yang terawat dan yang tidak terawat memang beda. Yusuf sudah jadi Perdana Menteri, hidupnya berubah. Orang itu kalau hidupnya enggak berubah-berubah, ya memang enggak berubah-berubah juga dia nasibnya. Tapi mereka sudah tidak kenal Yusuf, tapi Yusuf mengenal mereka. Dan akhirnya Yusuf bilang sama pegawainya, kasih gandum yang mereka beli, tapi jangan terima uangnya, kembalikan taruh di bawah gandum itu. Dan mereka pulang selalu mereka dapati begitu, satu saat mereka balik Yusuf bilang, kamu enggak kenal aku dulu adikmu yang kau buang menjadi budak di Mesir. Dan sekarang Allah sudah mengangkat hidupku supaya aku menolong engkau. Dan akhirnya Ucup bilang sama saudara-saudaranya, panggil papa untuk pindah ke Mesir. Dari situlah mereka jemput Yakub untuk pindah ke Mesir. Dan di Mesir Israel menjadi bangsa yang besar, beranak pinak, menjadi bangsa yang diberkati Tuhan di Mesir. Dan Alkitab berkata satu saat matilah Fir'aun, matilah juga Ucup. Lalu naiklah Fir'aun yang baru. Ketika Fir'aun baru naik, dia lihat, enggak benar ini Israel di sini. Mereka sudah menjadi kaya, menjadi bangsa yang besar, tidak boleh seperti ini. Kita harus menindas mereka, menjadikan mereka budak. Dan ketika itu Fir'aun juga beri satu perintah, setiap anak laki-laki yang lahir dari kaum Ibrani harus dibunuh. Dan setelah itu lahirlah Musa. Ketika Musa lahir, ibunya melihat ini bayi cakep banget, sayang kalau dibunuh. Lalu mamanya bikin peti dari kayu, dilapisi dengan daun papirus, itu supaya buaya tidak makan. Lalu dia dilepas, dihanyutkan di sungai Ciliwung. Bukan ya? Di sungai Nil. Dan akhirnya satu saat putri Fir'aun lagi mandi dengan dayang-dayangnya di sungai Ciliwung. Dia lihat kok ada peti itu hanyut. Lalu dia bilang sama anak buahnya, dayang-dayangnya coba kamu ambil. Lalu diambil sama anak buahnya dan mereka bilang, putri ini isinya bayi. Waktu putrinya lihat, ih lucu banget Musa waktu kecil cakep. Lalu putri Fir'aun bilang, ini pasti anak orang Ibrani. Dia takut kalau dibunuh jadi dia hanyutkan di sungai. Putri Fir'aun jatuh cinta kepada bayi Musa. Dan dia mengambil bayi ini dan merawatnya di istana Raja Fir'aun. Harusnya Musa dibunuh oleh Raja Fir'aun. Tetapi orang pilihan Tuhan itu akan diluputkan ketika waktu tekanan, ancaman sehebat apapun. Kalau kau menjadi orang pilihan Tuhan, Tuhan sanggup meluputkan engkau. Bahkan memberikan semua yang terbaik atas hidupmu. Amin saudara. Lalu setelah itu saudara Musa ini kan sangat bertolak belakang. Harusnya dibunuh malah dibesarkan di kerajaannya
Fir'aun. Mendapat semua fasilitas raja. Dan akhirnya Musa tumbuh menjadi pemuda yang gagah, berani. Tapi dia tahu dia bukanlah orang Mesir, dia keturunan Ibrani, orang Israel. Dan akhirnya saudara, ketika Musa melihat di sekelilingnya, satu saat dia lagi jalan-jalan di dekat istana, dia lihat ada orang Israel yang lagi disiksa, kerja paksa, bahkan dipukul. Dan Musa ini jiwa satrianya merontak melihat bangsanya ditindas. Dia bilang, kenapa kamu pukul dia, orang yang tidak bersalah? Orang Mesir dengan sombongnya saudara terus menyiksa dan Musa nggak tahan, dia pukul orang Mesir itu sampai akhirnya Alkitab bilang mati. Dan akhirnya Musa mengubur jenazahnya di dalam pasir, tapi ada yang melihat. Lalu dia dilaporkan kepada Fir'aun. Dan ketika Fir'aun mendengar, Fir'aun mengeluarkan ultimatum untuk membunuh Musa. Musa mengambil kesempatan untuk melarikan diri karena dia menjadi buronan. Dia lari dari Mesir sampai ke tanahnya orang Midian. Saudara, kalau ada berkat, pergilah ke Israel. Supaya saudara bisa tahu, oh ternyata ini ya, di sini dari Mesir ke sini. Oh, Alkitab itu benar ya, yang dicatat itu ada sejarahnya. Ya, jangan cuma shopping terus ke Eropa sana. Pergilah ke Israel supaya saudara tahu kisah di Alkitab itu memang nyata, benar ada. Ya, lalu ketika dia sampai di tanah Midian, dia lihat ada beberapa gadis yang mau dirampok. Lalu dia tolonglah cewek-cewek ini tadi. Ketika gadis-gadis ini pulang, mereka cerita sama bapaknya. Ternyata mereka anaknya Om Yitro. Mereka bilang, "Pah, tadi kita ditolong sama cowok ganteng orang Mesir. Kita ini mau dirampok, mau digini-gini." Terus papanya bilang, "Loh kenapa kamu gak ajak dia dinner di rumah kita malam ini?" Akhirnya mereka panggil Musa, "Ayo sini kita dinner bareng," diundang papa. Yitro adalah seorang imam yang tinggal di Midian. Tapi dia juga pengusaha kaya karena dia punya peternakan yang besar. Lalu Yitro bilang begini, boleh juga nih anak nih, cakep, ganteng, ya, takut Tuhan. Yitro bilang, aku punya anak yang besar namanya Sipora, nikahi dia. Memang orang kalau dipilih Tuhan dapat mertua kaya. Ini idamannya para jomblo-jomblowers kan. Kalau nggak dapat yang peternakan kambing domba, setidaknya ternak ayam lah ya. Tapi lihat Tuhan itu mengatur. Musa yang tadinya lari dari Mesir karena dia bunuh orang, dia buronan mau dibunuh. Dia di tanah Midian ketemu cewek cantik, dapat mertua kaya. Lalu Musa kerja sama mertuanya. Hidupnya nyaman gak? Enak gak? Itu semua yang kita inginkan toh. Hidup enak, punya keluarga yang mapan, udah gak perlu susah lagi, dapat mertua kaya, tinggal kerja di situ. Amin. Siapa yang mau begitu? Angkat tangan. Gak usah pura-pura. Ya, mau kan kita toh? Kemapanan toh? Kenyamanan kan? Udah gak perlu ngapa-ngapa lagi, udah punya mertua, punya rumah, Musa melahirkan anak istrinya. Wah, udah komplit. Gak ada lagi pergumulan. Tapi seringkali kenyamanan itu membuat kita gak bisa lagi dengar suara Tuhan. Seringkali kenyamanan itu membuat kita tumpul terhadap visi Tuhan atas hidup kita. Karena Tuhan gak suka dengan kenyamanan. Dan semua orang yang akan melakukan kehendak Tuhan, memang itu harus pergi meninggalkan kenyamanan. Sebab melakukan kehendak Tuhan itu tidak nyaman. Bilang kanan kirimu, jangan cari yang nyaman. Karena Tuhan tuh gak suka yang nyaman. Muka saudara kok kayak gak seneng ya? Biasa aja menatap saya, jangan begitu. Makanya kita perlu melibatkan Tuhan dalam segala perkara saudara. Lalu ketika Musa satu kali sedang menggembalakan kambing domba, Keluaran pasal yang ketiga kita baca bersama.
Kalau saudara bisa baca-baca supaya kalau kita baca dengan mulut itu beda daripada cuma dengar pendeta. Kalau baca dengan mulut otak ikut. Tapi kalau cuma dengar otaknya nanti kemana-mana. Enggak nyantol. Baca yuk. Adapun Musa ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun sampailah ia ke gunung Allah yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu padahal ada api? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu berfirmanlah Tuhan, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Ya. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Karena zaman dulu orang tidak kudus ketika melihat Tuhan pasti mati, saudara. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Persoalannya Tuhan mendengar kesengsaraan bangsa Israel di Mesir. Tuhan melihat penderitaannya, tapi Musa sudah tidak melihat. Musa udah gak peduli. Pokoknya aku udah dapat mertua kaya, aku sudah punya anak, aku sudah punya rumah tangga. I tidak lagi peduli dengan apapun yang terjadi dengan keluargaku yang ada di Mesir. Kenyamanan seringkali membuat kita gak peduli lagi dengan visi Tuhan dalam hidup kita. Berapa banyak orang sibuk hanya untuk hidup bagi kepentingan diri yang tidak pernah ada selesainya. Kalau kita hidup mengikuti keinginan diri, gak pernah selesai, saudara. Ya Pak, ya. Punya mobil 1, pengen 2. Dikasih 3, pengen 4, lalu 5, lalu 6. Punya rumah 1, 7, 8, 9. Semua terus diri terus. Ketika kita diberkati Tuhan, pernahkah kita bertanya, Tuhan untuk apa engkau berkati hidupku? Kasih tahu Tuhan kehendakmu buatku. Karena aku tahu tidak secara kebetulan Tuhan memberkati aku. Pasti ada rencana Tuhan. Amin. Namun itulah kenyamanan. Seringkali membuat orang lupa yang penting aku sudah bahagia. Musa sudah tidak mendengar teriakan kesusahan saudaranya. Dan dia memang sudah tidak mau peduli. Ya sudahlah, pokoknya aku sudah menemukan zona nyamanku. Bukankah kenyamanan yang kita cari hari-hari ini? Dan dunia terus menuntut kita, dunia mengajari kita untuk cari kenyamanan diri. Yang penting lu bahagia, yang penting lu happy, gak usah peduli sama orang lain. Saudara, Tuhan tidak begitu. Semakin engkau diberkati, maka semakin banyak kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Kita harus hidup bagi kepentingan Tuhan. Saya ingat ketika kami diberkati, saudara, bayangkan ketika pandemi itu nggak ada uang 10 juta di rekening saya dan suami. 10 juta nggak ada, harus hidup dengan 3 orang anak. Tiba-tiba setelah waktu pandemi itu YouTube saya di monet dari YouTube mulai ada pemasukan iklan. Singkat cerita selesai pandemi, puji Tuhan kami diberkati lewat YouTube. Dan waktu itu ada uang sekitar 2 miliar lebih di rekening kami. Tiba-tiba saya bertanya, Tuhan, untuk apa Tuhan berkati kami ini? Tuhan bilang, bangun sekolah misi, sekolahkan orang-orang dari pedalaman yang tidak mampu, sekolahkan mereka gratis, datangkan mereka dari daerahnya, cetak para misionari. Saya bilang, Tuhan,
Tuhan bilang taruh itu 2M untuk awal dana pembangunan. Saya tengking dalam nama Yesus. Kan bisa buat beli apa dulu toh? Buat saudara 2M itu besar enggak? Oh besar juga. Saya kira buat orang Surabaya kecil. Ternyata besar juga ya. Kami bergumul saudara. Tapi saya tahu ada rencana Tuhan. Saya bergumul dengan suami, saya bilang sama suami gimana nih? Saya bilang Tuhan saya bukan orang kaya loh Tuhan. Kenapa Tuhan gak suruh orang kaya aja? Tuhan bilang aku gak cari orang kaya. Tapi aku cari orang yang mau melakukan kehendakku. Akhirnya kami rela. Terpaksa? Iya. Karena untuk melakukan kehendak Tuhan memang harus terpaksa. Melawan daging ini tidak enak. Harus terpaksa. Kami taruh saudara, pembangunan selesai habis hampir 4 miliar lebih. Tapi saya tahu itu dari Tuhan. Saya nggak pernah cari dana, saya nggak pernah kirim proposal. Kalau ada satu orang pun di sini yang pernah saya kirim proposal, tolong menghadap di ruang pembicara setelah ini. Nggak ada. Kami mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan sekolah itu sekarang sudah berjalan, Desember ini selesai angkatan yang keempat. Januari masuk angkatan yang kelima. Misionari dicetak di sana. Saudara, melakukan kehendak Tuhan itu enggak mudah. Enggak enak buat daging. Sekarang saya bicara tentang kehendak Tuhan. Mungkin saudara bertanya, apa kehendak Tuhan buat saya, Bu? Kehendak Tuhan tidak harus selalu yang kelihatannya wow. Karena semakin saudara setia, semakin besar nanti kehendak Tuhan buat sendiri saudara. Kita mulai dari yang kecil aja dulu. Suami istri waktu kau bertengkar, kehendak Tuhan kau berdamai. Tidak usah lama-lama berantem. Tapi kehendak setan lama-lama aja berantem, makin lama makin seru. Saudara dengar yang mana? Kehendak Tuhan atau kehendak setan? Yang melakukan kehendak setan angkat tangan. Tidak ada yang ngaku. Ya. Sulit gak melakukan kehendak Tuhan? Waktu kita jengkel, berantem, terus tiba-tiba kita bilang, udah enggak usah berantem, kita berdoa yuk biar Tuhan disenangkan. Ada yang begitu? Enggak ada. Semua lebih seru bertengkar. Dasar kamu. Kamu tahu gak saya nyesal nikah sama kamu? Kamu pikir aku tidak? Kita sudahi saja. Lebih enak begitu tuh. Tapi kehendak Tuhan apa saudara? Waktu kau mau ribut, kita berdoa yuk. Tuhan tuh enggak mau loh kita ribut-ribut yuk. Kita kalahkan iblis yuk. Kita lakukan kehendak Tuhan. Itu goalnya loh saudara. Anak-anak muda, apa kehendak Tuhan bagi hidupmu? Tuhan gak pengen kamu jadi homo. Karena Tuhan gak pernah ciptakan tulang lunak. Boti-boti enggak ada. Tuhan tuh ciptakan laki-laki dan perempuan. Bukan Adam dan Eben. Bukan Hawa dan Endang. Enggak ada itu. Jangan kau kompromi dengan keadaanmu dan berkata, ya memang saya diciptakan sudah begini. No. Rencana Tuhan itu enggak ada yang gagal. Kalau kau gagal itu setan. Anak muda, apa yang Tuhan kehendaki dari hidupmu Tuhan bilang, karena yang ku kehendaki ialah kekudusanmu. Pernahkah kau bertanya apa kehendakmu atas hidupku Tuhan? Tuhan gak pengen kamu merokok. Tuhan gak pengen engkau rusak hidupmu dengan narkoba, dengan minuman keras. Tuhan gak pengen kamu tenggelam di dugem tiap malam. Tuhan gak pengen kamu terikat dengan film porno. Dan mungkin engkau berkata sulit bagiku untuk keluar dari dosa ini. Hello, apakah kau mau mematikan dagingmu dan belajar untuk hidup melakukan kehendak Tuhan? Tidak gampang, tidak gampang. Tapi waktu kau mau, engkau menghormati Tuhan di hidupmu. Kita nggak usah bicara yang hebat-hebat, yang sehari-hari aja dalam kekristenan ini. Ketika ada orang tipu kamu, bawa lari uangmu. Tuhan bilang ampuni.
Ya, doakan dia. Doakannya apa? Kalau kita maunya Tuhan kutuk dia 7 turunan. Tuhan bilang enggak begitu doanya. Mintalah berkat bagi orang yang berbuat jahat padamu. Itu susah atau gampang? Susah. Tapi itulah kehendak Tuhan. Jangan kau kalah dengan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itu kehendak Tuhan. Memang tidak mudah. Tapi kita harus sampai pada goal itu, saudara. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, aku mendengar, walaupun kau tidak dengar, tapi aku dengar teriakan dan penderitaan mereka. Ayat 8, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik, yang luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, kata Tuhan. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang Tuhan bilang sama Musa, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Mulai Musa di situ berargumen dengan Tuhan. Karena dia tahu kenyamanannya terusik. Enak di situ di rumah mertua, duduk-duduk, sore-sore bikin kopi, nikmati waktu dengan istri dan anak, enggak ada tekanan, tidak ada sesuatu yang bayar harga. Bayangkan, ini bukanlah satu hal yang mudah karena Musa itu di Mesir buronan. Dan Tuhan suruh dia untuk kembali ke Mesir. Itu adalah hal yang mustahil. Apa yang sangat tidak kau mau, seringkali itu yang sangat Tuhan mau. Dan Musa berkata begini sama Tuhan, Tuhan siapakah aku? Musa mau coba ingetin Tuhan. Siapakah aku, kata Musa. Ya, maka engkau akan memilih aku untuk menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel itu keluar dari Mesir. Firman Tuhan kepada Musa, saudara. Bukankah aku menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Tuhan bilang begini. Musa mau coba ingetin Tuhan, siapa aku Tuhan? Aku ini pembunuh, aku ini buronan dari Mesir. Tuhan tidak terlalu peduli dengan masa lalumu, saudara. Sehitam apapun masa lalu itu, asal kau mau dipakai Tuhan. Tuhan bilang, aku yang menyertai engkau. Waktu kita disertai Tuhan, enggak peduli seberapapun buruknya hidup kita, asal Tuhan menyertai, semuanya akan menjadi berbeda di tangan Tuhan. Amin. Amin. Yes, Tuhan itu Tuhan. Penyertaan Tuhan itu di atas segala-galanya. Kalau mau dilihat kembali, siapa saya ini dulu? Saya ini cuma orang berdosa yang mau bunuh diri karena merasa hidup saya sudah hancur. Masa lalu saya buruk, bahkan masa depan saya tidak ada. Tapi Tuhan bilang, aku gak peduli dengan hitamnya masa lalumu. Kalau kau mau menyerahkan hidupmu untuk melakukan kehendakku, aku menyertai. Dan kalau hidup kita disertai Tuhan, apa yang mustahil? Dan hari ini saya mau berkata sama saudara, saya yang ada hari ini yang berdiri depan saudara, kalau saya bisa ada seperti hari ini, itu semua hanya karena penyertaan Tuhan di dalam hidup saya. Tidak ada yang lain. Musa mencoba ingetin Tuhan, masa laluku buruk. Siapa aku Tuhan? Ya, dia mau tunggu Tuhan bilang, kau pembunuh, kau pendosa. Enggak peduli dosamu, makanya hari ini saudara, Tuhan tunggu. Mungkin hari ini kau sedang nyaman hidup sebagai seorang yang bersinah, yang selingkuh, atau mungkin ani-ani. Ani-ani no, simpanan no. Yes, yes, yes.
doa itu. Hari ini kau sedang menikmati kenyamanan sebagai seorang simpenan. Punya apartemen, punya mobil, punya duit. Lalu tiba-tiba kau mendengar Tuhan bilang, aku mau kau melakukan kehendakku, tinggalkan semua kenyamanan itu. Apakah engkau rela? Kembali hidup miskin untuk melakukan kehendak Tuhan? Banyak orang gak rela. Sebab keinginan daging itu nikmat, kenyamanan itu nikmat. Ya, udah dapat apartemen dari Om Agus. Atau om siapalah itu, hai om-om, bertobat kau. Banyak om-om ini juga nggak tahu diri. Ya, baru diberkati sedikit, udah berani jadi sugar daddy atau daddy sugar. Cuma 2 itu aja nasibnya. Kalau nggak jadi bapak-bapak diabetes kau. Ya, penuh dengan gula. Itu yang tukang-tukang selingkuh itu nanti ujung-ujungnya kalau tua sakit. Kalau udah sakit, ya, siapa yang mau ngerawat? Kalau lagi sehat jangan sombong. Saya ini banyak dengar konseling ibu-ibu. Suami saya Bu, semua uang dikasih sama pelakor, sama ani-aninya Bu. Justru saya istri sudah jadi kayak simpanannya. Dia pulang itu sebulan sekali. Bu Debbie, saya harus berdoa apa? Bu, doakan Tuhan hajar suamiku. Itu yang saya kasih tahu, memang benar. Karena bapak-bapak itu banyak gak tahu diri, sombong. Baru punya uang sedikit, sudah punya ani-ani, sudah punya simpenan. Iya, kau lagi sehat, jangan sombong. Sedikit aja Tuhan gunting 1 urat di jantungmu, mati kau. Saya kadang-kadang bingung lihat orang itu saudara, gak takut Tuhan, hidup berbuat dosa seenaknya. Dia pikir gak ada Tuhan. Waktu kau hidup melakukan kehendak setan, kau sedang menyakiti hati Tuhan. Karena gak gampang, Tuhan mati, taruh nyawanya loh buat kita untuk tebus engkau dari dosa. Dan dengan enaknya kau melakukan dosa tanpa peduli perasaan Tuhan. Jangan cuma nyanyi, saat ku perlu Tuhan tahu, malaikat bilang pret. Apa kau tahu hati Tuhan? Ketika engkau tidak mau mengampuni, apa kau rasa bagaimana perasaan Tuhan? Ketika engkau tidak mau menyerahkan hidupmu untuk hidup takut Tuhan, apa kau tahu bagaimana hati Tuhan yang sudah mengorbankan nyawanya? Saya ketemu bapak-bapak saudara, dia bilang, Bu, tadinya saya ini benci sama istri saya. Istri saya itu cerewet. Di rumah itu pokoknya saya nggak betah. Saya berulang kali kasih ayat itu. Hai istri, tunduklah pada suamimu. Akhirnya saya dapat khotbahnya Bu Debbie tuh. Iseng saya penat, saya pusing. Kakak saya ngirimi khotbahnya Bu Debbie terus. Kamu kalau stres dengerin ini loh. Dengerin khotbah ini. Pertama dia cuekin, kedua dia cuekin. Satu saat lagi stres. Bapak-bapak kau itu kalau selingkuh nggak makin damai hatimu, percayalah. Dosa itu bikin stres. Lalu dia stres, kakaknya kirim ini, dengerin ini. Lalu satu saat dia klik. Dia dijamah Tuhan lewat khotbah saya. Lalu dia nangis, dia bilang, Tuhan, aku mau melakukan kehendak-Mu, aku mau bertobat, buka jalan Tuhan. Waktu dia berdoa begitu, istrinya tak ketahuan chattingannya dengan selingkuhannya. Terus dia bilang gini, aku kan mau bertobat Tuhan, bukannya istri saya tahu. Tapi kan itu jawaban doa. Ya, saya bilang Pak itu justru jawaban doa loh. Karena kalau istri enggak tahu, bapak tobat sendiri bisa jatuh lagi. Karena istri belum tahu. Jadi jawaban doanya, ya Tuhan kasih tahu istrimu. Lalu ketika dia mulai dengar khotbah-khotbah saya, dia bilang gini, Bu, saya jadi ngerti waktu dengar khotbahnya Ibu Debbie tentang suami. Ternyata ayatnya untuk suami itu berkata begini, hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan nyawanya untuk jemaat. Itu ayat berat enggak Bapak-bapak? Jadi ternyata suami disuruh mengasihi istri sama seperti Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan nyawanya untuk jemaat. Ternyata lebih berat dari ayat yang buat istri. Kata dia gini,
Aduh, sejak saya tahu itu Bu, saya bertobat Bu, ternyata saya juga tidak melakukan. Bayangkan saya ini harus menjadi seperti Tuhan Yesus yang mengasihi istri saya seperti mengasihi jemaat. Jadi saya syok waktu dengar ayat itu Bu. Saya bilang, Pak, sebenarnya suami-suami engkau tidak perlu tuntut-tuntut istrimu tunduk. Kalau engkau menjadi seperti Kristus yang mengasihi istrimu seperti engkau mengasihi jemaat, Kristus mengasihi jemaat. Tidak usah bilang-bilang sama istri tunduk, saya yakin otomatis. Kau pulang kerja, masuk rumah istrimu sudah begini, Papa. Itu udah tunduk-tunduk banget, asal kau menjadi seperti Kristus bapak-bapak. Coba bilang sama istrimu, sayang aku mau jadi seperti Kristus. Coba bilang sama istrimu, coba. Lihat istrimu ngomong, jangan lihat istri orang. Malah lihat-lihat istri orang, suruh lihat istrinya sendiri loh. Amin bapak-bapak. Sulit memang, tapi itu kehendak Tuhan. Nah kita bicara tentang kehendak Tuhan apa? Enggak usah terlalu muluk-muluk. Lalu akhirnya saudara Musa mulai berargumen Tuhan. Terus bagaimana kalau bangsa Israel tidak percaya? Kalau mereka tanya siapa yang suruh kamu? Kamu tuh tidak usah ngaku-ngaku. Namanya Tuhan itu siapa? Tuhan bilang kalau mereka tanya siapa yang suruh kamu? Bilang namaku aku adalah aku kata Tuhan. Perhatikan aku adalah aku huruf besar. Artinya apa saudara? Ini bicara tentang kedaulatan Tuhan. Waktu aku adalah aku yang menyertai kita. Artinya apa? Aku adalah aku, ini bicara tentang otoritas Tuhan yang tidak bisa dibendung atau dibatasi oleh kuasa apapun juga. Aku adalah aku yang menyertai engkau, yang tidak akan bisa dibendung oleh raja sekalipun. Masalah apa yang terlalu berat di depanmu hari ini? Waktu aku adalah aku yang menyertai engkau. Anak muda, engkau gak perlu takut dengan masa depan yang makin buram nih. Makin banyak dipecat orang-orang nih. Pengurangan, ini udah pada pengurangan pegawai. Sementara kau belum lulus kuliah, belum lulus SMA. Rasanya menghadapi masa depan ini kayak apa? Waktu aku adalah aku, dia yang berdaulat atas hidup kita dan yang punya otoritas itu menyertai. Bahkan alam semesta ini tunduk kepada aku adalah aku. Tuhan dan Raja kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tapi Tuhan itu tunggu, kamu mau enggak? Lalu Musa bilang kalau mereka enggak percaya. Tuhan bilang apa yang ada di tanganmu Musa? Tongkat, lempar tongkat itu ke tanah. Ketika Musa melempar tongkat itu, Alkitab berkata tongkat itu berubah menjadi uang. Oh ular. Ular. Lalu Tuhan bilang pegang ekornya. Ketika Musa pegang ekornya, dia kembali menjadi tongkat. Lalu Tuhan bilang sekarang masukkan tanganmu ke dalam jubahmu. Keluarkan, waktu Musa keluarkan penuh kusta tangannya, ini putih semua jadi kusta. Tuhan bilang masukin lagi ke jubahmu, keluarkan. Waktu dikeluarkan sembuh. Cukup itu menjadi tanda bagimu? Pergi, Musa ngomong lagi Tuhan tapi aku ini berat lidah, enggak pinter ngomong. Tuhan bilang siapa yang menciptakan mulut manusia untuk bisa dapat berbicara? Siapa yang menciptakan mata manusia untuk bisa melihat? Aku adalah aku yang berkuasa. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil, tapi Tuhan cuma tunggu kau ada niat gak untuk mau. Tuhan tahu untuk kita melakukan kehendaknya itu berat. Seringkali untuk keluar dari dosa pun itu sangat berat. Tapi dia melihat niat hatimu. Dan ketika ada niat, barulah Tuhan itu bisa bekerja. Katakan aku mau keluar Tuhan. Aku mau melakukan kehendakmu. Saya kemarin waktu datang ke sini saudara. Waktu mau landing, seperti biasa tinggal beberapa saat landing diumumkan. Para penumpang yang terhormat, saat landing sudah dekat.
Tegakkan sandaran kursi, lipat meja, kenakan sabuk pengaman dan buka jendela di sebelah Anda. Semua udah duduk, seneng nih ya. Seneng, ya sudah mau nyampe. Tiba-tiba diumumkan. Baru saja kami mendapat peringatan dari Bandara Surabaya bahwa saat ini di bandara sedang hujan lebat. Jadi kita tidak bisa landing sekarang dan kita akan berputar-putar sambil menunggu pengumuman dari bandara izin untuk mendarat. Kalau putar-putar di Pakuwon Mall enak, ya enak. Putar-putar di atas udara lagi keadaan cuaca tidak bagus, bikin deg-degan. Tapi saya cuma pikir gini, biasalah cuaca buruk. Saya main game saudara. Ya, saya tuh kalau di pesawat kalau nggak baca Alkitab main game. Karena memang sudah nggak bisa ngapa-ngapa. Jadi ya main game aja. Saya cuek aja, tahu-tahu ini muter kok lama ya, sudah lama muter-muter ini. Saya lihat jam, udah setengah jam. Perasaan udah mulai nggak enak, lalu saya protes sama Tuhan gini, Tuhan ngapain sih Tuhan? Ini pakai acara begini nih loh, landing tinggal landing loh. Karena saya tiba-tiba ingat dulu saya pernah mau pelayanan di Pekanbaru nggak bisa landing. Lalu dialihkan ke Batam, saya harus nginap semalam di Batam. Jadi batal pelayanan pulang lagi ke Jakarta. Karena nggak ada pesawat yang mau ke sana. Saya pikir ini kalau batal landing kita balik ke Jakarta atau di Bali terus nginap lagi semalam. Aduh tambah capek saya ini. Terus saya bilang Tuhan ngapain sih Tuhan nggak bikin. Terus di hati saya itu berkata ini, kan kamu dari tadi nggak doa. Malah main game. Bertobat. Kadang-kadang memang pendeta nih perlu bertobat juga. Ya, saya baru minta ampun sama Tuhan. Oh ya Tuhan ampuni saya ya. Kenapa saya nggak ingat berdoa ya? Saya matikan game saya berdoa. Tuhan, Engkau yang mengatur alam semesta, cuaca, langit, hujan, petir, badai. Aku percaya pada kuasa-Mu. Engkau adalah aku itu. Tolong Tuhan, beri cuaca yang terbaik di Bandara Surabaya supaya kami bisa landing dengan aman. Saya amin, begitu amin, saya dengar suara di hati gini, tunggu ya 5 menit. Benar, enggak lama 5 menit, bunyi ting tong. Para penumpang yang kami hormati, kita telah menerima pemberitahuan dari Bandara Surabaya, kita akan bersiap untuk mendarat. Wow, enggak? Seringkali kita pikir itu cuma perkara kecil. Padahal Alkitab bilang tetaplah berdoa. Saya cuma pikir nanti gampang juga, ntar juga cuacanya bagus, ntar juga lama-lama juga berhenti sendiri. Ayo libatkan Tuhan dalam segala perkara saudara. Apalagi dalam perkara-perkara yang besar, dalam pekerjaanmu, rumah tanggamu, studimu, masa depanmu yang mau pilih jodoh. Jangan sembarangan. Cari kehendak Tuhan yang terbaik. Amin. Lalu ketika Musa bilang begitu, Tuhan bilang, aku yang ciptakan lidahmu loh. Akhirnya Musa berkata, oke Tuhan ini aku, utus aku. Dan dia melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, kenapa hari ini saya bicara tentang melakukan kehendak Tuhan? Yang terakhir coba kita buka Injil Matius pasal yang ke-7. Ayat yang ke-21 kita baca bersama. 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan siapa? Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi ternyata tidak semua orang Kristen akan masuk sorga. Pendeta sekalipun, gembala sekalipun, pendoa sekalipun. Kalau kau tidak melakukan kehendak Bapa, yaitu firman Tuhan, engkau tidak mungkin bisa masuk dalam kerajaan sorga. Kalau kita masih ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Tidak semua orang bisa memasuki tahun yang baru 2026. Bahkan banyak yang tidak sampai di bulan ini saudara. Kita melihat ya kemarin bagaimana bencana yang datang menimpa mereka. Kalau kita lihat video-video air bah itu datang, ya air dari atas itu longsor dan banjir bandang.
Orang tidak tahu mereka lagi tidur, mereka lagi tidak ngapa-ngapain di rumah tanpa persiapan. Tiba-tiba semuanya habis begitu saja. Bahkan sangat memedihkan hati ketika saya melihat video-video yang beredar. Ada bapak yang terus menggali tanah sambil panggil-panggil nama anaknya yang hilang. Ada ibu yang gali tanah untuk panggil nama anaknya yang tidak diketemukan. Hampir 1.000 korban jiwa, saudara. Ya, ini terjadi kalau hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama bagaimana kita menyikapi Natal ini adalah sebuah peristiwa di mana kasih karunia Tuhan itu datang ke dalam dunia. Kita menerima karya keselamatan. Bagaimana kita menyikapi itu semua, saudara. Mari kita buka bersama Injil Yohanes pasal yang pertama. Mulai ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18. Kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. 15. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, dialah yang menyatakannya. Yesus Kristus yang menyatakannya. Bapak Ibu, barang siapa yang percaya hari ini bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan? Saya percaya, semua percaya. Kalau enggak, saudara pulang saja. Ya, berarti salah tempat kau. Kita percaya Yesus adalah Tuhan. Pertanyaannya, kenapa Yesus Tuhan harus datang ke dalam dunia dan datang sebagai manusia? Kira-kira kalau hari ini ada yang bertanya kepada saudara, tolong jelaskan kenapa Tuhan menjadi manusia dan harus datang ke dalam dunia. Siapa yang bisa jawab? Hello? Nanti dapat sepeda listrik loh. Dari Pak Sam. Ada yang tahu jawabannya? Siapa yang Kristen dari kecil? Waktu lahir udah ceprot teriaknya haleluya. Semua banyak yang Kristen dari kecil? Iya. Siapa yang sudah jadi Kristen di atas 20 tahun? Enggak ada. Ini semua petobat baru ya. Saudara, bayangkan loh, saudara yang duduk di gereja, yang menjadi Kristen puluhan tahun, saudara bahkan gak bisa jawab loh kalau orang tanya begitu. Kenapa Tuhan itu menjadi manusia dan mengapa dia harus datang ke dalam dunia? Nanti kalau ada yang tanya, saudara bilang, nanti saya kasih nomor HP-nya Bu Debbie ya. Nanti biar dia yang jawab. Alkitab berkata kita ini harus siap sedia memberikan pertanggungan jawab terhadap imanmu. Saya sedih kalau lihat orang Kristen begini loh. Saya ini dulu bukan Kristen. Saya mengenal Yesus dari tahun 95. Saya mulai baca Alkitab. Waktu saya mulai baca Alkitab, firman Tuhan mulai terbuka. Saya mengerti kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan saya, kata firman Tuhan. Kenapa banyak orang Kristen tidak merdeka? Karena kau gak pernah membaca firman Tuhan. Satu-satunya alasan kenapa Yesus datang ke dalam dunia, Tuhan menjadi manusia. Dulu saya pernah di Jakarta pelayanan naik Grab, sopir Grabnya bukan orang Kristen. Lalu dia tanya sama saya gini,
Bu, orang Kristen itu Tuhannya manusia. Kenapa? Ya, orang Kristen percaya sama Tuhan yang menjadi manusia. Masa Tuhan jadi manusia? Saya tanya balik sama dia, Bapak percaya nggak Tuhan Maha Kuasa? Percaya. Menurut Bapak Tuhan bisa jadi api? Bisa. Menurut Bapak Tuhan bisa jadi air? Bisa. Menurut Bapak Tuhan bisa jadi apa saja? Bisa. Karena Dia Maha Kuasa. Pertanyaan saya, apakah menurut Bapak Tuhan bisa menjadi manusia? Jawabannya bisa. Saya bilang tuh Bapak barusan jawab bisa. Sekarang kenapa Tuhan harus menjadi manusia? Jawabannya tadi ayat yang ke-18. Kita baca ulang saudara, ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang apa? Yang ada di pangkuan Bapa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang menyatakannya. Kenapa Tuhan harus datang menjadi manusia? Karena tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Tidak ada manusia yang pernah melihat Tuhan. Bahkan kalau lihat Tuhan, mati saudara. Kenapa dari dulu Allah melarang bangsa Israel membuat patung dalam bentuk apapun, bahkan itu masuk di 10 hukum. Ya, jangan ada padamu Allah lain yang menyerupai apapun. Bangsa Israel karena mereka tidak mengenal siapa Tuhan. Kalau mereka ketemu buatan yang bagus, mereka sembah, mereka pikir itu Tuhan. Mereka ketemu gunung batu yang bagus, mereka sembah, mereka pikir itu Tuhan. Bahkan ingat ketika Tuhan menyuruh Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju tanah Kanaan. Ketika mereka memberontak terhadap Tuhan, lalu Tuhan membunuh mereka dengan mengirimkan ular-ular tedung di padang gurun. Dan ketika ular tedung datang, mereka semua dipatok ular, bahkan yang dipatok itu semuanya mati. Lalu mereka berseru kepada Tuhan dan kepada Musa, Musa, tolong doakan kami di hadapan Tuhan, kami minta ampun karena kami sudah melawan Tuhan dan kami melawan Musa sebagai hamba Tuhan. Musa berdoa kepada Tuhan, Tuhan bangsa ini minta ampun, Tuhan ambil kembali ular-ular ini supaya mereka tidak mati semua. Tuhan berfirman kepada Musa, ambil tembaga, lalu kau buat bentuk ular, lalu ikat di satu tongkat besi dan taruh itu. Siapapun yang digigit ular, mereka harus melihat kepada tongkat besi itu supaya dia tidak mati. Kenapa Tuhan tidak mengambil semua ular itu? Seperti permintaan mereka. Ambil semua ular-ular ini Tuhan. Tapi Tuhan berfirman, bikin ular tembaga, taruh di tiang. Siapapun yang dipatok ular, suruh dia lihat ke tiang itu. Kalau dia lihat, dia taat, dia tidak mati. Tapi kalau dia nggak taat, dia mati. Tuhan sengaja nggak ambil ular-ularnya karena Tuhan udah tahu akal-akalannya mereka. Kalau ularnya diambil, nggak ada yang patok, udah mereka kurang ajar lagi tuh, berdosa lagi. Ketika akhirnya Musa membuat tiang tembaga itu, dan siapapun yang digigit ular dia melihat ke situ, dia nggak mati. Kalau kita yang saudara pernah pergi ke Israel, terutama kita masuk pertama kali di Jordania, kita berkunjung ke Gunung Nebo atau Gunung Musa. Di situ ada monumen ular tembaga. Banyak peserta yang bertanya sama saya, Bu Debbie, ini asli dari zaman Musa? Enggak. Yang asli sudah dihancurkan Tuhan. Kenapa? Karena ketika tongkat itu ada, bangsa Israel mulai menyembah kepada tongkat itu, menjadi berhala. Kenapa itu terjadi? Karena mereka tidak pernah melihat Tuhan. Mereka nggak tahu Tuhan itu siapa. Mereka tidak mengenal Tuhan itu siapa. Inilah alasan kenapa Tuhan harus datang ke dalam dunia untuk mengenalkan dirinya. Dan selama Yesus ada di dunia, dia mengajarkan petunjuk jalan kebenaran, supaya manusia yang taat hidupnya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Kita semua nggak ada yang pernah lihat Tuhan. Tapi Kristus Yesus membawa rupa Tuhan itu bagi manusia. Kita bersyukur sekarang kita kalau berdoa, tinggal tutup mata, bayangkan wajah Tuhan. Ada satu orang pemabuk saudara, Kristen, tiap hari mabuk. Satu kali pendetanya bilang, kamu tuh bertobat, datang sama Tuhan, pergi ke gereja. Lalu udah di tengah kemabukannya dia bilang, kalau Tuhan Yesus menampakkan diri sama saya, baru saya percaya dia itu Tuhan. Satu kali dia mabuk pulang ke rumah, tiba-tiba di kamarnya ada asap putih. Ada kakek-kakek tua muncul. Dia tanya, Tuhan, kaukah itu? Kakek itu bilang, aku anggur cap orang tua. Kau itu lagi mabuk, tapi berharap ketemu Tuhan. Orang tiap hari mabuk, ya yang datang pasti anggur cap orang tua. Susah kalau kita nih nggak kenal Tuhan. Kita perlu mengenal Tuhan. Yesus datang menyatakan dirinya. Bahkan bukan cuma itu dikatakan di sana. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima apa? Kasih karunia demi kasih karunia. Bukan cuma satu kasih karunia yang menyelamatkan kita, tetapi dalam hidup kita ini setiap hari kita akan mengalami kasih karunia demi kasih karunia. Apa itu kasih karunia, saudara? Sesuatu yang kita dapatkan bukan karena kekuatan kita, karena ketidakmampuan kita, dan Tuhan berikan itu kepada kita. Itu namanya kasih karunia. Bahkan kita hidup hari ini itu karena kasih karunia. Seringkali kita lupa bersyukur. Padahal kita sudah lihat begitu banyak orang tidak mendapat kesempatan memasuki akhir tahun ini. Kita nggak tahu, mungkin ini Natal terakhir kita. Mari kita siap-siapkan diri. Mari kita hidup dalam kasih karunia demi kasih karunia. Kita baca Ibrani pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-14 saudara. Ibrani 4 ayat yang ke-14 mulai. Kita lihat sama-sama, baca 1, 2, 3. Karena kita mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah apa? Imam yang yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Lalu ayat yang ke-16 berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Ayat ini berkata kita punya imam besar agung yang namanya Yesus Kristus. Apa itu imam besar? Imam besar itu dulu tugasnya setahun sekali dia masuk ke dalam bait suci, ke ruang maha kudus untuk mempersembahkan darah korban pengampunan dosa bagi umat. Kalau imamnya kudus, pengampunannya diterima. Tapi kalau imamnya tidak kudus, maka matilah dia. Dan tidak ada pengampunan dosa bagi umat manusia. Yesus Kristus bukan hanya menjadi korban darah persembahan, dia juga menjadi imam besar bagi kita. Karena itu kita nggak perlu lagi pakai perantara untuk ketemu Tuhan. Saya tadi di parkiran ada jemaat yang datang ketemu saya. Bu Debi, ya ampun Ibu. Kenapa Bu? Ibu doakan saya dong, saya ini punya banyak masalah. Saya bilang, Bu, maaf, bukan saya tidak mau mendoakan Ibu. Kalau saya mau basa-basi, bisa 1 menit saya doakan Ibu. Tapi basa-basi.
Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati ibu ini, semua masalah persoalannya Tuhan menjadi jawaban dalam nama Yesus, amin. Tapi apakah doa seperti itu didengar Tuhan? Saya bilang sama ibu itu, jadilah Kristen yang benar. Doa yang didengar Tuhan tuh doa yang lahir dari hati yang hancur. Kalau ini mah kita cuma pencitraan saya, Bu. Hati saya tidak hancur berdoa buat ibu. Ibu pulang, ibu masuk kamar. Ibu duduk di tempat tidur ibu. Ibu datang sama Tuhan, ibu berdoa. Itu yang menyentuh hati Tuhan. Berhenti saudara. Ya, kadang saya ketemu orang di bandara, udah lari-lari mau cepet-cepet. Bu, doain bu. Ngapain? Ya. Saya bilang saya nggak mau berdoa buat ibu. Ibu pulang, ibu doa sendiri di kamar. Kalau mau foto, ayo 1 detik. Foto aja, nggak usah doa. Jangan jadi Kristen yang tidak mengerti kebenaran saudara. Yesus adalah imam agung kita. Dan ayat ini berkata dia bukan hanya imam agung yang tidak merasakan kelemahan kita. Apapun pergumulan yang kau alami hari ini, Tuhan tahu dan dia rasa. Makanya saya bilang kalau kita ini cuma dihina orang, cuma difitnah, ndak usah terlalu alay lebay. Amin. Kalau engkau cuma difitnah, direndahkan, dibully sama orang, nggak usah kau pikir dan kau merasa masalahmu itu sudah paling besar. Hello, please deh. Bertobat. Kalau engkau cuma difitnah sama mertuamu, lalu engkau merasa sakit hati, tersakiti. Ya, anak-anak muda zaman sekarang kalau kau cuma difitnah sama teman kerjamu, jangan kau merasa masalahmu paling besar. Saya nih ketika menghadapi pencobaan, saya malu mau datang sama Tuhan dan berkata, Tuhan kenapa masalahku besar? Kata malaikat, pret. Hello, masalahmu itu ndak ada apa-apanya. Yesus dia itu bukan cuma difitnah. Dia dihukum, dia dipukul, dia dicambuk. Kalau dicambuk begini saudara, cambukannya itu ada mata durinya, dagingnya tercabik. Bukan cuma itu, dia mukanya diludahi. Antara kita di sini adakah kita yang pernah mukanya diludahi? Saudara ada yang diludahi di sini? Belum ada kan? Makanya kalau engkau cuma difitnah, cuma diomongin sama mertuamu, cuma diomongin sama iparmu, nggak usah tersinggung. Orang Kristen itu masalahnya cuma di sini-sini tok, makanya imannya nggak maju-maju. Cuma tersinggung sama mertua, tersinggung sama ipar. Ipar adalah maut, mertua adalah maut, semua maut kau bilang. Itu artinya kau syaitan. Bertobat. Yesus itu mengalami penderitaan. Makanya saya bilang saya malu saudara. Sekalipun saya sudah diusir dari rumah, nggak ada makanan apa-apa, saya malu untuk berkata, Tuhan kenapa masalahku berat, pret. Yesus menjadi manusia, dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia mengambil rupa seorang hamba. Dia difitnah, dianiaya, dipenjara, diperlakukan tidak enak. Dia nggak protes, dia nggak berbuat dosa. Lalu siapa kita? Sehingga kita protes ketika orang menyakiti kita, ketika orang berbuat yang tidak enak sama kita, ngapain kita protes? Tuhan pernah merasakan. Dan ayat ini berkata begini, ayat 16, sebab itu ini yang harus kita lakukan saudara. Ketika engkau mengalami penderitaan yang berat, ketika engkau mengalami pergumulan yang berat, ketika engkau bergumul dengan dosa yang rasanya begitu berat dan engkau tidak mampu mengatasinya, ayat ini bilang, ayat 16, sebab itu marilah kita apa? Menghampiri, ya. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Kasih karunia itu sudah Tuhan siapkan buat setiap kita.
Tapi banyak orang Kristen tidak mengalami kasih karunia itu. Kenapa? Engkau tidak punya cukup keberanian untuk menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Waktu engkau ingin keluar dari dosa, saudara. Saya nggak tahu hari ini di antara kita, saudara. Mungkin ada di antara kita yang berkata, aku nggak mampu mengampuni. Hari-hari ini persoalan dalam kehidupan kita ini, aduh, cuma gara-gara masalah kepahitan banyak loh orang cerai. Banyak orang cerai. Karena itu saya bilang kita perlu kasih karunia untuk menjalani hidup. Supaya engkau mampu mengampuni suamimu sekalipun dia itu kasar, dia tuh jahat. Minta kasih karunia Tuhan untuk mengampuni. Amin, saudara. Kenapa kita perlu kasih karunia? Supaya kita diberi kemampuan untuk menjalani setiap proses hidup kita. Dan kita mendapatkan rahmat dari Tuhan. Sampai kita ketemu waktu Tuhan untuk mengalami pertolongan kita pada waktunya. Kita butuh kasih karunia. Banyak orang datang sama saya, Bu, saya ini dengar khotbah ibu, saya ini homo, Bu. Saya tidak bisa keluar dari dosa ini. Bisa. Asal kau mau dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Tuhan gak pernah ciptakan homo. Jangan kau bilang, memang saya diciptakan sudah begini, tulang lunak, Bu. Tidak ada tulang lunak, saudara. Tuhan diciptakan baik, nggak ada boti-boti, nggak ada. Ini saya dengar ada gereja yang sudah mulai di Indonesia loh. Ada gereja yang mau memberkati orang yang sesama jenis. Saya bingung loh kalau ada manusia begini. Maaf, saya tidak pernah lihat ada kucing jantan itu naksir kucing jantan. Saudara pernah lihat kucing jantan, terus meong. Kucing, anjing itu tahu dia jantan nikahnya sama betina. Kenapa ada manusia yang tidak tahu? Laki mau nikah sama cowok. Ini kan bingung, saudara. Jangan bilang tidak mungkin. Waktu kau mau datang dengan penuh keberanian, tidak usah kau dengarkan omongan orang. Urusanmu dengan Tuhan, datang hampiri kasih karunia itu. Dan bilang, Tuhan, aku mau berubah, aku mau bertobat sampai engkau mendapatkan rahmat Tuhan. Waktu kau dapat rahmat dari Tuhan, apa yang mustahil, saudara? Gak ada. Mungkin engkau berkata, aku sedang ada dalam persoalan rumah tangga, Bu, suamiku gak bertobat. Hampiri tahta kasih karunia. Mungkin saya pernah ketemu dengan seorang wanita, dia bilang, Bu, saya ini peliharaan. Ani-ani no simpanan, bertobat kau. Podoa itu. Peliharaan saya ini, Bu. Saya bilang yang saya tahu dipelihara itu kucing atau anjing. Karena itu yang ada makanannya, dog food sama cat food lah. Kalau perempuan makanannya apa? Tapi dia bilang gini, tapi Bu, ya saya tahu, saya dengerin khotbah Ibu, saya rasanya ketampar-tampar dengar khotbah Ibu. Saya bilang kalau tidak tertampar saya tendang kau. Kebangetan ya. Saya ini mau, Bu, bertobat, tapi begini, Bu, saya itu terpaksa jadi begini. Karena saya setiap bulan itu dikasih duit sama Om Bambang, Om Agus, Om Tony, Om Joko. Ya. Maaf kalau ada kesamaan nama, karena ini hanya rekayasa. Ibu tahu kalau saya dapat uang dari Om, saya ini menopang ekonomi keluarga saya. Saya bangun rumah mama saya di kampung, saya kuliahin kakak saya. Itu semua uang dari Om. Saya bilang jangan kau pakai alasan kemanusiaan apapun untuk engkau menghalalkan dosa. Itu artinya engkau menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Tuhan punya cara untuk memberkati hidupmu kalau kau mau hidup benar. Enggak ada alasan untuk kompromi dengan dosa. Tuhan, aku tidak mampu. Hampiri tahta kasih karunia itu. Sampai engkau mendapat rahmat Tuhan.
Rahmat itu akan memampukan kita menjalani proses hidup sampai waktu pertolonganmu itu datang dari Tuhan. Kita butuh kasih karunia. Saya pernah, saudara, saya kepahitan sama seseorang. Tuhan bilang ampuni dia. Saya bilang enggak bisa Tuhan. Ampuni, enggak bisa. Orang ini jahat. Dia fitnah suami saya curi keyboard di gereja. Dia fitnah kami sampai akhirnya pelayanan saya semua di cancel. Dia telepon gereja-gereja, dia jelekin nama saya dan suami. Pelayanan kami semua di cancel. Sampai kami gak bisa bayar rumah, dikejar debt collector karena perbuatan satu orang ini. Tuhan bilang ampuni, aku bilang gak bisa. Kalau kau suruh aku ampuni orang lain, orang yang tidak mengenal kebenaran, itu lebih mudah Tuhan daripada orang ini yang mengaku mengenal kebenaran, tapi dia dengan sengaja melakukan hal yang tidak kami perbuat dan itu disebarkan. Saya tidak bisa Tuhan mengampuni. Tapi Tuhan bilang kamu lepaskan pengampunan. Karena kalau kamu lepaskan pengampunan, ada berkat yang menanti kamu. Aku tidak bisa berkati kamu kalau kamu tidak taat pada firman. Apa yang saya lakukan? Saya hampiri tahta kasih karunia Tuhan. Dan saya cuma menangis, saya bilang Tuhan berat bagi saya untuk mengampuni orang ini. Tapi karena firman-Mu berkata aku harus memberkati dan mendoakan. Aku butuh kasih karunia-Mu Tuhan. Aku butuh rahmat-Mu untuk memampukanku mengampuni dia. Lalu di dalam kasih karunia Tuhan, ketika saya menemukan kasih karunia Tuhan itu, lalu rahmat Tuhan turun atas saya. Lalu saya mulai bercucuran air mata, lalu menangis dan mengucapkan nama orang itu. Tuhan, aku memberkati dia. Aku mau melakukan firman-Mu Tuhan. Saat itu saudara, hati saya plong. Dari situ saya mulai melihat Tuhan membukakan pintu-pintu yang tertutup. Berkat Tuhan mulai mengalir dalam keluarga kami. Ketika kami mau taat, kita mau taat untuk melakukan firman Tuhan. Hampiri tahta kasih karunia Tuhan. Saat ini engkau mungkin takut menghadapi hidup ke depan yang seperti apa. Waktu kau takut, hampiri tahta kasih karunia itu, bilang, aku takut Tuhan, aku butuh engkau. Anak-anak muda, hampiri tahta kasih karunia itu. Dan bilang, Tuhan aku mau belajar hidup dalam kekudusan. Tinggalkan dosa apapun yang mengikat hidupmu hari ini. Minta Tuhan beri kekuatan. Saya doakan ada satu orang wanita, dia kena kanker saudara. Dia ini pendoa syafaat. Dia tidak menikah, hidupnya itu tidak ada neko-nekonya. Dia orang yang polos, nggak ngapa-ngapain. Tiba-tiba kena kanker. Dia bertanya juga sama saya, Bu, kenapa ya saya kena kanker? Saya ini dosa apa? Karena kalau seorang ani-ani atau pelakor kena kanker ya mungkin kita ini agak-agak lega ya. Itu kan kita manusia ya, benar nggak saudara? Karena gini, syukurlah biar dia tobat gitu ya. Tapi ini pendoa. Saya juga nggak bisa kasih jawaban, saya cuma bilang, Bu, yang saya tahu, kita ini baru bisa dikatakan menang kalau kita berjuang sampai di garis akhir, jangan mundur. Karena dunia ini memang tempatnya penyakit, tempatnya masalah, tempatnya pergumulan. Kita nggak bisa bilang ketika kita hidup benar terus nggak ada masalah, nggak bisa. Saudara, makanya saya selalu berkata begini, seringkali kita itu menganggap kematian itu sebagai kutukan. Kita lupa bahwa kadang kematian itu juga anugerah loh. Karena banyak orang di luar sana yang sekarang ini lagi minta mati, tapi tidak mati. Ketika dia sudah kesakitan dengan sakit kansernya, kadang dia telepon saya, Bu Debbie doain Bu, saya sekarang lagi kesakitan, saya sudah ditambahi morfin Bu, sampai sudah 3 kali lipat, tetap rasa sakit banget Bu, doain biar saya mati Bu. Dia udah minta mati, tapi Tuhan belum kasih dia mati. Makanya jangan kau pikir bahwa kematian itu sesuatu yang menakutkan. Bagi sebagian orang hari ini kematian itu anugerah, mereka sedang meminta kematian itu.
Makanya kita berdoa juga supaya kita kalau mati aja gitu, nggak usah setengah mati toh. Lebih enak mati daripada setengah mati. Banyak orang nggak kuat menghadapi setengah mati ini. Lalu saya cuma bilang, ibu, satu hal bu, ketika ibu sakit, biarlah mata kita tertuju pada Kristus yang dengan rela menanggung segala penderitaanmu. Dia pernah merasakan sakit dalam dagingnya. Saya bilang waktu ibu sakit, lihat penderitaan Kristus. Dan dia mulai belajar mempraktekkan itu. Waktu dia kesakitan, dia masuk di dalam kamar, dia tutup pintu dan dia bilang, Tuhan, biar aku ikut merasakan penderitaanmu ketika engkau disiksa. Dia mulai nangis dan dia minta kasih karunia Tuhan untuk memampukan dia menjalani semua proses yang dia sedang alami. Dan dia bilang sama saya, puji Tuhan bu, waktu saya mulai belajar bersyukur dalam kesakitan saya melihat ada kelegaan yang Tuhan berikan. Bahkan sampai dia menutup mata terakhir ketika dia dipanggil Tuhan, dia mengakhiri pertandingan imannya dengan benar di mata Tuhan. Dan itu membutuhkan kasih karunia. Dan setelah kita mendapat kasih karunia Tuhan, saudara, kita diberi kekuatan. Bagaimana kita membalas kasih karunia Tuhan itu? Buka bersama 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian, kita baca bersama. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada. Aku ada sekarang. Dan apa? Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku itu tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Rasul Paulus berkata, aku tidak mau kasih karunia yang Tuhan berikan itu menjadi sia-sia. Justru sebaliknya, karena aku telah menerima kasih karunia itu, dia bilang, aku ini bekerja lebih giat daripada mereka semua. Saudara, saya mau tanya, kalau hari ini kita dipanggil Tuhan, apakah kita cukup berbangga dengan hidup kita di hadapan Tuhan? Mari kita bertanya hari ini, Tuhan, apa yang bisa aku persembahkan bagimu? Aku ini sudah menerima kasih karunia keselamatan itu. Apakah engkau hanya hidup bagi dirimu sendiri dan engkau gak pernah peduli bagaimana engkau membalas kasih karunia itu? Saya percaya dalam hidupmu itu, saudara, ada sesuatu yang Tuhan taruh yang bisa engkau pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika saya bertobat dulu, saya datang ke gereja. Waktu saya bertobat, saya mulai membaca firman Tuhan. Saya baca Alkitab. Waktu saya baca Alkitab, saya menemukan kebenaran. Dan Yesus berkata, ketika engkau mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saya mulai dilepaskan dari dosa demi dosa. Satu persatu dosa Tuhan bersihkan. Kebenaran masuk, dosa dibuang. Saya bilang, Tuhan, saya mau membalas kasih karunia Tuhan. Saya datang ke gereja, saudara. Saya bilang di gereja, saya mau melayani Tuhan. Mereka tanya, mau melayani apa? Saya mau menjadi pendoa. Pelayanan pertama saya dulu adalah sebagai pendoa syafaat. Kalau ibadah berlangsung 2 jam, saya berdoa di belakang mimbar 2 jam. Mendukung ibadah, mendukung pengkhotbah 2 jam, tidak berhenti doa. Itu yang saya lakukan. Saya tidak pernah bermimpi jadi pendeta. Saya nggak pernah kepikir jadi hamba Tuhan. Bahkan tidak ada dalam benak saya dibilang jadi pendeta terkenal, tuh nggak pernah saya pikir. Tapi kalau saya bisa ada hari ini sebagaimana saya ada, kata Rasul Paulus, kata saya, Debbie Basir, itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Tidak usah engkau merekayasa dirimu, saya harus jadi pengusaha sukses, saya harus jadi begini.
Apa yang perlu engkau lakukan sekarang? Bilang sama Tuhan, apa yang bisa aku lakukan untuk membalas engkau Tuhan? Balas cinta kasih Tuhan. Sehingga Rasul Paulus bilang, malah aku semakin giat, lebih giat bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Jangan hidup bagi dirimu sendiri, saudara. Supaya ketika kita mati satu saat nanti, ada sesuatu yang bisa kita banggakan di hadapan Tuhan. Bahwa aku telah mengambil bagian di dalam kasih karunia itu selama aku ada di dalam dunia. Dan apa itu? Tanya sama Tuhan hari ini. Apa yang bisa aku perbuat bagimu Tuhan? Nggak usah datang besok ke sini, Pak Sim, saya mau pelayanan jadi apa? Pengkhotbah. Ya, saya pernah, saudara, ada bapak-bapak yang hospitality saya di satu gereja. Di ruang pembicara dia bilang gini, Bu, saya ini sudah MTH loh. MT. Master Teologia. Terus Pak, tapi saya heran, Pak Gembala itu nggak pernah kasih saya jadwal khotbah. Dalam hati saya juga lihat orang kayak gini, nggak mungkin saya kasih kau jadwal khotbah. Terus saya bilang gini, Pak sabar. Pokoknya kejar perkenanan Tuhan Pak. Jangan kejar titel. Kejar perkenanan Tuhan. Kalau kita dapat perkenanan Tuhan, nanti Tuhan kasih kepercayaan. Karena pengkhotbah itu juga kepercayaan dari Tuhan. Terus dia bilang gini, ya tapi kalau saya nggak dijadwalkan, bagaimana saya bisa punya jam terbang? Saya bilang kayaknya Bapak salah ambil jurusan. Bapak harusnya masuk sekolah pilot. Supaya Bapak terbang terus. Tidak turun-turun. Nggak usah engkau menempatkan dirimu harus begini, harus begitu. Itu urusannya Tuhan. Lakukan bagian kita dalam kesederhanaan. Ambil bagian dalam kasih karunia itu. Nggak ada orang nggak bisa berdoa. Engkau bisa jadi pendoa. Engkau bisa jadi penyalur berkat. Engkau bisa menjadi orang yang menopang pelayanan. Apapun yang kau punya hari ini. Ayo balas cinta kasih Tuhan. Saya undang imam musik maju ke depan. Biar kita mau berkata, Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan. Apakah akhir tahun ini, apakah 2025 ini menjadi tahun terakhir kami ada di dunia? Sungguh kita gak ada yang tahu loh saudara. Tidak ada satupun dari kita yang tahu hidup ini. Tapi bagian kita adalah hampiri tata kasih karunia itu. Karena bahkan kita ada hari ini, kita hidup hari ini, itu semua hanya karena kasih karunia. Jangan sia-siakan waktu hidup kita. Alkitab bilang cuma 70 tahun. Kalau sampai, banyak yang tidak sampai. Biarlah kita mau berkata, Tuhan ini hidup kami mau serahkan hidup kami untuk kemuliaan Tuhan. Karena kami tahu bahkan hari ini kami hidup, kami ada itu semua karena anugerah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Tutup matamu di hadapan Tuhan, saudara.